Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini tentang itu ya, Paskah yang pakai telur gitu ya saudara. Saya mulai dari gambar ini ya saudara ya. Jadi ini saudara yang baca ya, lambang bagi yang suka ya saudara ya. Terus kalau telur itu bukankah ini ada gitu ya. Terus selanjutnya saya ingin bagikan tentang yang ini. Jadi ini saya dapat dari sebuah artikel ya saudara di internet, bahwa ini asal mulanya adalah perayaannya ini ya saudara, yaitu Dewi Kesuburan, dan ini saudara dari Syria dan Babilonia. Simbolnya dia, lambangnya dia adalah seperti misalnya telur dan kelinci adalah dulu dan sampai sekarang masih tetap lambang dari kesuburan dan ini ya. Terus dalam kurung dia ngomong gini, atau apa saudara pikir telur dan kelinci itu ada kaitannya dengan kebangkitan Tuhan gitu, atau ada kebangkitannya dengan Tuhan, kata dia gitu. Terus dia bilang gini, sesudah Konstantin, maksudnya Kaisar Konstantin itu memutuskan untuk mengkristenkan kekaisarannya, ini dia ganti Tuhan Yesus digantikan oleh ini gitu ya saudara. Tapi asal mulanya, akar dari ini ya, sebenarnya dia ini adalah untuk yang, jadi ini ya, ini penyebutan ini itu dari kata ini. Jadi aslinya ini tapi disebutnya seperti ini gitu ya saudara dalam bahasa Inggris. Itu adalah tentang perayaan tentang kesuburan dan ini ya saudara. Saya nggak sebutnya saudara karena nanti jadi kena lagi gitu ya. Terus ini saudara, jadi ini dari dokumen yang saya download ya dari internet. Jadi dia ngasih tahu begini, bahwa ini ya tidak diimplementasikan ke dalam kekristenan sampai pada Council of Nicaea di tahun 325 sesudah Masehi ya. Karenanya jadi pertama kalinya dari 325 tahun sesudah kematian dan kebangkitan Mesiasnya gitu ya. Jadi ini penulisnya bukan orang Kristen. Para rasul dan pengikutnya tidak pernah menyembah ini ya saudara. Dan gereja mula-mula menghormati Paskah dan juga 7 hari perayaan kepada Tuhan. Jadi kan ada itu ya, ada makan roti tidak beragi gitu ya, sayur pahit gitu. Terus many of the early church apostle and their disciples decided, ini kepotong, saya nggak usah bacain. Jadi sesudah ini saudara, jadi pernyataannya ini lagi. Jadi di sini ini kepotong. Ini sama ya saudara. Jadi karena ada pertemuan Nicea ini ya, Nikaia gitu ya, dari ini ya saudara, dari kekaisaran ini
Itu dan itu informasinya katanya dia dapat dari Ensiklopedia Britannica, bahwa di tahun 325 diputuskan itu dijadikan perayaan gitu, untuk maksudnya telur-telur Paskah itu dimasukkan ke dalam perayaan pada saat Paskah gitu, saudara. Jadi the decision ini kepotong lagi, saya minta maaf ya. Decision of the council was unanimous that Easter was to kept on Sunday. Ini lagi ya, Sunday. Tadinya kan sebetulnya bukan hari Minggu ya, tapi hari Sabtu sebetulnya ibadahnya orang Kristen di gereja mula-mula. Terus dirubah oleh ini, yang ini tadi, saudara. Oleh dia ini. Nah, dia ini saya nggak bisa sebut lagi ya, karena yaitu di tahun ini ya, saudara. Ini yang di mimpinya Nebukadnezar ya, saudara. Oh, nggak kebaca ya. Ini mimpinya Nebukadnezar. Ini lagi hujan nih di area saya. Kalau masuk ke dalam speaker suara hujannya, saya minta maaf ya, saudara. Jadi ini tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 sesudah Masehi. Jadi masuk ya kan 325 sebelum Masehi tadi diputuskan oleh Konstantin. Lalu di sini saudara, saya ingin bacakan bahwa itu asal mulanya ini adalah tentang kelahiran Semiramis, yaitu anak haram gitu ya dari ini, saudara. Jadi disebut-sebut ini, saudara, dan ini ada di Alkitab. Kita langsung aja ya, saudara. Jadi di Alkitab itu di Yehezkiel 8, saudara. Ada berapa kali ya Tamus ini disebut? Kalau nggak salah cuma ini deh. Jadi kalau kita baca ya, saudara, berhala kekejian yang ada di dalam bait Tuhan. Ya, kita mulai dari ayat 14 aja ya, saudara. Dari Yehezkiel 8. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud kepada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh ya di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam murkaku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Kayak gitu loh. Tuhan tidak akan mendengarkan. Kalau kita ya kan, mudah-mudahan sih Tuhan ya, pokoknya sih emang dalam segala hal kita minta ampun ya. Apalagi terkait dengan ritual-ritual yang sebetulnya itu buka pintu bagi roh-roh jahat gitu ya, saudara. Pokoknya semuanya
kita minta ampun lah sama Tuhan, saudara, supaya Tuhan tutup pintunya, pintu jalan masuk roh-roh jahat itu ya, saudara. Termasuk hal-hal yang seperti ini, makanya banyak kan anak gadis gitu yang sudah hamil di luar nikah, banyak kasus ya pengguguran gitu, saudara. Ya karena ini masuk ke gereja ya, saudara. Dan kenapa saya tampilkan mimpi ini ya, saudara, mimpinya Nebukadnezar ini, karena memang dia nih yang membangun gereja ya, saudara, tapi bukan gereja yang mengasihi Tuhan, ya gereja antikristus. Saya tidak akan sebutkan, tapi di sini saya tidak akan sebutkan gerejanya, maksudnya ya, saudara ya. Di sini disebutnya sambil sujud kepada matahari di sebelah timur. Jadi saudara tahu ya, ada petinggi gereja itu yang dia pegang tongkat gitu yang ada lambang mataharinya. Inilah ya, saudara, yang bekerja sama dengan ini, saudara, dengan dia ini ya. Dia ini buah cikal bakal dari antikristus. Jadi semoga saudara memahami apa yang saya sampaikan. Sebetulnya Tuhan sudah memperingatkan tentang ini ya, saudara ya. Jadi kita nggak menyebutnya Happy Easter, nggak ya, tapi Happy Passover gitu. Karena ini sama aja seneng gitu dengan kelakuannya ini. Kita sama aja senang dengan dia ini gitu ya. Padahal kita enggak, kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya kan, saudara? Kita tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam kekudusan-Nya. Demikian saya sampaikan, saudara. Sampai jumpa di awan-awan. Maranatha. Shalom.